Ya, halo, kembali berjumpa di channel saya di 61,8% Technical Analysis Course. Ya, hari ini baru saya bisa upload lagi di penutupan minggu kedua bulan Juni, karena dari kemarin ada beberapa kesibukan yang lain. Ya, tapi hari ini saya mau coba analisa menarik saham ini dan bikin lumayan pusing, BBRI teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang sudah profit mungkin selamat, karena kemarin harga kenaikannya cukup lumayan. Oke, kita langsung aja di time frame 1 bulan. Saya cuma review. Kalau pengen lihat video-video sebelumnya tentang BBRI, saya akan munculkan link video terakhir, nanti akan nyambung dengan link-link selanjutnya. Oke, ini monthly sekilas bahwa BBRI masih baru sinyal pertama dari uptrend menjadi downtrend. Jadi kenaikan sekarang dia masih bagian dari koreksinya monthly. Koreksi monthly areanya ada di sekitar ini angkanya. Kita lihat sekarang di daily-nya. Ini cuma review aja. Nah, di time frame daily, bottom koreksi ini sudah fix, teman-teman. Bottom impulse-nya. Jadi dia sedang koreksi karena ada perubahan di time frame daily. Nah, time frame daily BBRI kenapa saya bilang unik, nanti di daily sampai 5 menit itu sangat kompleks, dan saya bikin alternatif di time frame 1 jam dan 5 menit itu ada alternatif 1 dan 2, dua-duanya gitu. Nah, cuman saya mau lihat dulu di time frame daily-nya seperti ini, teman-teman. Ini sinyal satu perubahan sekarang. Jadi dari kemarin kenaikan, top ini udah di break, maka ini sinyal satu, kita sedang menunggu sinyal kedua. Kebetulan area sinyal kedua sekarang berarti sedang koreksi di daily dan belum masuk area idealnya. Apakah dia ideal atau tidak, ya kita lihat time frame yang lebih kecil. Cuman kalau dia ngebreak satu ini, impulse top ini di break, sekarang koreksi itu ini area Fibonacci retracement. Kalau saya tarik dari bottom ke top, kalau saya tarik berdasarkan gelombang sebelumnya, ini kan koreksi sebelumnya, maka area koreksi akan ada di sini. Nah, sinyal 1, ini sinyal 2-nya akan ada di sini. Sama sinkron dengan area Fibonacci retracement. Jadi ini areanya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di time frame 1 jam dan 5 menit, mudah-mudahan bisa ngikutin karena di sini sangat banyak kemungkinan-kemungkinan yang saya buat. Garisnya rada banyak banget, mudah-mudahan bisa ngikutin. Oke, sekarang saya mau ngomong dulu di alternatif 1. Time frame 1 jam. Alternatif 1 time frame 1 jam, saya kasih warna yang biru ini, standar. Nah, di area biru ini sinyal 1, ini sinyal 2 dari uptrend yang menyatakan bottom daily sudah fix. Ini koreksinya tidak mencapai 38,2 dan dia break top impulse. Nah, ini udah 1,5. Begitu koreksi dia break bottom ini. Ini jadi impulse bukan koreksi, dan ini area koreksinya nanti. Lihat, ini alternatif 1, ini sinyal 1, ini sinyal 2 perubahan dari uptrend. Sekarang dia lagi uptrend, tapi di time frame 1 jam alternatif 1 ini dia berubah menjadi downtrend. Impulse, ini harusnya kan koreksi ini sampai sini, tapi dia impulse dan ini koreksi. Nah, kalau ini sinyal 1, area koreksinya ada di sini, teman-teman. Ini area koreksinya dia. Nah, berarti dia kalaupun berdasarkan alternatif 2, alternatif 1 dia akan koreksi, areanya ada di sini. Nah, itu berdasarkan time frame 1 jam alternatif 1. Kenapa saya harus bikin alternatif 2? Karena nanti jawabannya ada di time frame 5 menit untuk alternatif 1. Kalau mengacu ke alternatif 1, berarti top daily, top ini teman-teman, sudah fix. Dia sedang koreksi berdasarkan alternatif 1 karena ada perubahan. Berarti dia akan downtrendnya 1 jam ini akan mengejar koreksinya 1 hari daily. Nah, ini dia akan koreksi, dia nanti impulse. Ini saya gambarin biar nggak bingung, yang biru impulse koreksi gitu kan, perkiraan harga akan di sini, dia akan break lagi ke sini, koreksi gitu, dia ngebentuk sampai ke berapa, ini kan di harga 2600 kurang lebih areanya nanti di sini. Nah, ketika top ini di break, saya rubah titik-titik, garis titik-titik. Kalau ini putus-putus, ini impulse sinyal 1, ini sinyal 2, bisa beli di sini.
Oke, ini alternatif 1 teman-teman, berdasarkan time frame 1 jam. Kenapa saya harus menggambarkan alternatif 2? Sebelum saya ngomongin alternatif 2 di time frame 1 jam, ini alasannya. Time frame 1 jam, alternatif 1, saya merasa tidak terlalu yakin karena ini sebabnya nih. Kalau ini garis yang biru adalah impuls time frame 1 jam, maka di sini ada uptrend. Time frame 5 menit, ini gelombangnya. Tidak ideal. Banyak kemarin teman-teman pasti profit area sini. Nah, ketika dia koreksi time frame 1 jam, di sini pun perubahan. Ini di break. Impuls, koreksi, impuls. Oke, dan dia bottomnya fix dan dia sinyal satu perubahan ketika ini di break. Press, impuls. Nah, di sini yang bingung, kenapa apa yang bikin saya juga harus mempersiapkan alternatif lain untuk menggambarkan pergerakan ke depannya untuk antisipasi catatan saya aja, karena sekali lagi memprediksi ini ya kita harus melihat dari segala kemungkinan. Ini sinyal satu perubahan dari downtrend menjadi uptrend menjadi bottom ini fix. Kalau ini sinyal satu, harusnya ini koreksi, dia naik lagi ke atas, berarti impulsnya 1 jam masih belum beres, tapi yang ada dia break ini. Nah, kalau ini di break, ya udah kan simple. Kalau ini impuls 1 jam, berarti di dalamnya ada gelombang 5 menit. Ini masalahnya. Gelombang 5 menit di sini saya tidak menemukan. Kalau ini adalah, saya besarin ya. Kalau ini adalah top yang di break, lihat, begitu dia break, ini ada gap up, impuls nggak ada koreksinya teman-teman. Jadi kaidah gelombang nggak memenuhi top dan bottom, apalagi kaidah gelombang koreksinya yang ideal. Itu yang bikin waduh ini bingung nih. Tapi oke, impulsnya 1 jam ini yang saya nyatakan perubahan, menyatakan top daily fix, saya ya udah bikin karena di sini gelombang gitu. Tapi gelombang ini aneh, kenapa? Karena dia bottom ini nggak ngebreak apa-apa gitu. Cuman ya udah, ini kan ada apa namanya pergerakan gelombang ya, saya gambarkan walaupun di sini time frame 5 menit alternatif 2 akhirnya di area sini sama. Oke, mudah-mudahan nangkep ya alternatif 1. Karena ini 5 menitnya bingung, makanya saya bikin time frame di alternatif 2 pakai di time frame 1 jam pakai alternatif 2. Ini yang warna oranye. Karena ini tidak ideal koreksinya, maka saya tarik impuls, ini koreksi. Area koreksi yang warna oranye, alternatif 2, time frame 1 jam, ini hampir sama dengan area koreksinya daily. Nah, kalau mengacu ke alternatif 2, time frame 1 jam, maka top daily belum fix teman-teman. Makanya saya kasih garis putus-putus yang warna merah. Berarti semua bagian dari harga ini adalah impuls dari 1 hari daily. Jadi belum beres, masih uptrend, masih impuls gitu. Karena time frame 1 jam alternatif 2 dia masih uptrend. Jadi kalau di sini sinyal pertama perubahan pakai warna hijau, kalau yang oranye alternatif 2 ini di sini perubahannya. Sinyal pertama ini masa koreksi karena ini pun udah mulai masuk 38,2. Nah, ini kemungkinannya kalau ini impuls koreksi berarti dia akan impuls, dia break top ini. Nah, tinggal dia nanti koreksi. Harapannya ini harapan kita, harapan saya, begitu dia udah beres break ini, dia koreksi, dia break bottom ini. Impuls, ini menjadi koreksi. Impuls, jadi awalnya ini uptrend, area ini menjadi downtrend. Gitu. Nanti perubahan lagi. Ya kurang lebih ini gambar alternatifnya. Nah, dengan alternatif 2, time frame 5 menitnya seperti apa? Time frame 5 menit, alternatif 2, menggunakan warna hijau. Tapi dari bawah itu kan uptrend nih, berarti pada dasarnya ini masih uptrend. Kalau saya kasih garis, misalkan ini bottom terakhir, ini impuls, saya menganulir ini karena ini bukan jadi area koreksi 1 jam. Yang oranye ya, ini yang oranye, ini masih impuls, berarti ini masih uptrend. Dari pink ke hijau ini sama, jadi dari sini uptrend sama gelombangnya sama. Dari sini saya anulir ini. Gini aja biar nggak bingung, misalkan saya hapus di sini juga umpamanya biar jadi alternatif 2-nya nggak ada, alternatif 1 5 menitnya nggak ada. Nah, ini sama, dari sini berubah impuls, ini koreksi, ini impuls. Nah, ini bottomnya fix.
top ini udah fix. Top apa? Top 1 jam fix gitu. Nah ini top 1 jam fix, berarti 1 jam sedang koreksi pakai area ini, nanti area 38,2 nya ada di sini yang warna oranye. Nah dia sedang downtrend, turun ke bawah. Ini jadi sinyal 1 karena dia break ini sinyal 2, ini udah 1,5 gelombang. Nah kenapa saya menggambarkan ini, karena pergerakan ke depannya kalau saya hanya mengambil satu alternatif, saya bisa ambil posisi beli di sini sekarang, beli di sini untuk memanfaatkan koreksinya ini. Tapi kan bisa jadi salah gitu. Nah, untuk amannya gimana? Akhirnya saya mengambil alternatif 2 menjadi patokan saya untuk entry. Alternatif 2 adalah koreksinya ada di sini. Nah, kalau saya gambarin di Excel-nya seperti ini, teman-teman. Ini saya gambarin, ini tulisannya rada banyak. Lihat di time frame daily-nya, sinyal 1 perubahan dari down ke up, jadi lagi uptrend. Top impulse sudah fix berdasarkan TF 1 jam alternatif 1 gitu, karena topnya udah fix, tapi belum fix berdasarkan TF 1 jam alternatif 2, belum fix karena masih impulse berarti. Nah ini saya gambarin contohnya, menunggu koreksi di TF 1 jam alternatif 2. Saya open posisi di 1 jam alternatif 2, harga di, kalau berdasarkan ini 2810 itu berdasarkan area koreksi di gelombang sebelumnya. Di mana itu? Di sini teman-teman. Ini area koreksi saya di antara 38 sampai 50. Angkanya di 2810-an. Ini saya tulis 2810, stop lossnya di bottom terakhir pasti, bottom 1 jam 2170 sama dengan bottom daily. Kerugiannya sekian, kalau persentase 23% teman-teman. Keuntungannya 18%, targetnya adalah top 1 jam. Top 1 jam alternatif 2. Nah, kalau pakai alternatif 1 kembali, tapi saya pengen udah pakai Fibonacci retracement di 2610, berarti saya ambil di sini nih, yang paling rendah. Maka ini open posisi saya, kerugiannya 17%, take profit ya sama dengan top 1 jam 710 gitu. Ini 27%. Kalau kita ngambil 25 lot aja ya keuntungan dan kerugian kita kurang lebih segini. Sekarang kalau alternatif yang ketiga agresif juga tapi menggunakan time frame daily, berarti menggunakan alternatif 1 di time frame 1 jam, yaitu koreksi saya belum rubah, ini koreksi 1 hari. Ya, kalau di daily ya ini saya rubah. Jadi kalau kita ambil posisi di daily, beli di harga 2450 itu area koreksinya daily teman-teman. Kalau kita buka daily-nya di sini, nah ini areanya, saya ambil yang paling bawah, berarti angka itu ya kurang lebih ini kerugian kita, ini keuntungan, targetnya top daily di sekian. Nah, jadi kembali ke untuk BBRI, silakan teman-teman kritisi, lihat cara analisa yang saya udah buat, kemungkinan yang terjadi. Saya buat ini karena untuk mengantisipasi pergerakan yang belum terjadi, jadi kita nggak salah seperti yang sebelumnya saya udah sebutkan. Jadi kalau mau pakai daily ya seperti tadi, kalau 1 jam kurang lebih seperti ini. Baik, itu aja mungkin yang mau saya sampaikan. Ya, saya juga masih mempersiapkan video yang untuk pembelajaran bagaimana saya dasar teori untuk saya memberikan biar teman-teman juga bisa menarik garis, pakai Fibonacci retracement dan yang lain-lain. Karena dalam pembelajaran kedepannya saya akan memberikan bagaimana kita menentukan sebuah top dan bottom, tarik gelombang, Fibonacci retracement-nya narik dari mana. Dan kalau udah bisa itu sebenarnya kita tuh bisa mengetahui pattern-pattern yang terjadi di dalam pergerakan harga. Makanya ya bagi saya untuk memahami dasar dari analisa teknikal, saya menurut opini saya ngelihat gelombang menentukan top dan bottom, mencari dan kita bisa menganalisa top dan bottom di sebelah mana.
pada akhirnya kita akan bisa combine itu dengan chat pattern yang istilahnya head and shoulder, double top, double bottom atau apapun itu, atau ditambah dengan indikator mungkin gitu. Jadi bukan awalnya harus indikator dulu, justru kita harus pelajarin ini dulu gitu untuk teknikal. Ya ini sekali lagi opini saya, ya mudah-mudahan bisa tinggal teman-teman kritisi aja statement saya, tinggal lihat kondisi yang ada. Baik, itu aja mungkin ini video dari saya saat ini. Dan terima kasih sekali lagi sudah mampir di channel saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.